Ya, reshuffle kabinet pasca peleburan kementerian menjadi sebuah keniscayaan. Tapi akankah momentum tersebut juga dijadikan Presiden Jokowi untuk mengakomodasi kelompok politik lain yang ingin bergabung ke pemerintah? PAN santer dikabarkan akan masuk koalisi. Benarkah demikian? Bagaimana dinamika jelang reshuffle menteri? Saya akan ulas dan juga dalamnya pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber. Ada Bang Saleh Partonan Daulay dari PAN, ada Kang Saan Mustafa dari Nasdem, dan juga Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam, Bang Saleh, Kang Saan, Bang Ray Rangkuti. Sehat selalu semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik. Saya mau ke Bang Saleh dulu, yang sedang menjadi sorotan ini. Bang Saleh, PAN kabarnya akan masuk ke dalam pemerintahan. Apakah, oke, kalau kemudian kita bicara reshuffle tentu adalah hak prerogatif Presiden. Tentu kita mengetahui dan juga menghormati itu. Tapi kalau dari PAN sendiri, Bang Saleh, apakah jelang-jelang isu reshuffle menteri ini sudah ada komunikasi politik yang dibangun antara Presiden Jokowi dengan ketua umum partai Anda atau mungkin sejumlah elit di partai PAN sendiri, Bang? Jadi perlu disampaikan pertama kepada masyarakat luas bahwa isu reshuffle kabinet dan masuknya PAN ke dalam kabinet sebetulnya bukan muncul dari PAN. Itu dulu. Ya. Karena kami pada prinsipnya bersifat pasif ya, juga tidak katakanlah merasa besar kepala, pingin masuk merapat dan seterusnya, bukan. Kami pada prinsipnya hanya menunggu perkembangan politik yang ada, dan saya lihat memang ada banyak tanggapan-tanggapan yang muncul di media, baik yang disampaikan oleh para pengamat maupun para politisi. Nah, kemudian kalau ditanya apakah ada komunikasi antara PAN dengan pihak istana, tentu sebetulnya sebagai sebuah kekuatan partai politik ya, PAN tentu selalu menjalin komunikasi dan menjaga komunikasi dengan istana, dalam hal ini tentu pemerintah. Nah, tetapi khusus untuk perkara apakah nanti kita masuk dalam reshuffle dengan isu terakhir ini, saya kira belum sampai ke situ. Mungkin ketua umum kami beberapa waktu yang lalu sering berkomunikasi dengan presiden, tetapi khusus untuk reshuffle yang terakhir ini, yang katakanlah yang sedang mencuat saat ini, belum sampai pada titik misalnya membicarakan tawaran-tawaran yang disampaikan. Nah, karena itu kita tunggu dulu nih. Kira-kira benar nggak bahwa ada tawaran. Dan sekarang ini yang jelas Partai Amanat Nasional kesibukannya itu bukan malah membahas soal reshuffle ini, malah kesibukan kita adalah masalah konsolidasi di tingkat wilayah, daerah, kemudian kecamatan dan ranting-ranting di seluruh Indonesia. Dan barusan saja kami sedang mengikuti rapat, ini baru selesai ditutup rapatnya, dan itu yang kita bicarakan adalah terkait dengan konsolidasi organisasi dalam hal Muswil, Musda, Muscap, dan Musrat. Oke, baik Bang Saleh, jadi suasana kebatinannya PAN sekarang masih wait and see atau masih harap-harap cemas atau bagaimana? Meskipun kemudian tadi Anda katakan isunya bukan datang dari PAN, sebetulnya soal PAN akan masuk ke dalam kabinet ini. Jadi kalau PAN itu biasa aja, jadi nggak juga harap cemas, ya biasa saja. Jadi kalau ada tawaran, ya tentu akan kita proses. Ada 3 langkah yang akan kami lakukan. Pertama, tawaran tersebut akan dibawa ke dalam rapat formal di internal PAN. Nanti akan dibicarakan misalnya posisi apa yang ditawarkan. Kemudian langkah kedua akan dicari kader-kader Partai Amanat Nasional yang cocok untuk duduk di posisi yang ditawarkan tersebut. Kemudian yang langkah ketiga tentu ya kita akan tawarkan nama-nama itu atau kader-kader yang kita anggap cocok itu kepada Presiden. Karena bagaimanapun juga pada akhirnya nanti yang akan memakai tenaga dari kader kami itu untuk membantu Presiden itu adalah Presiden sendiri. Nah, karena itu tentu kita pada akhirnya juga akan serahkan ke Presiden. Jadi pada sampai posisi itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan rencana reshuffle kalaupun itu ada dalam waktu dekat ini. Oke, baik, saya ke Kang Saan Mustafa dari Nasdem yang selama ini sudah berkeringat dan berdarah-darah bersama dengan Presiden Joko Widodo. Kang Saan, kalau kemudian momentum reshuffle ini dijadikan alat bagi Presiden Jokowi untuk mengakomodasi kelompok politik yang lain, katakanlah PAN atau mungkin dari organisasi politik yang lain, apakah kemudian itu akan diterima oleh partai koalisi apalagi Nasdem, Kang Saan? Ya, pertama untuk akomodasi ya, kita sepenuhnya selalu mempercayakan kepada Presiden. Percayakan kepada Presiden karena itu menjadi hak prerogatif Presiden. Yang kedua, posisi Nasdem dari awal, bahkan sejak periode pertama Pak Jokowi
Pak Jokowi, kita selalu memberikan dukungan itu dengan tanpa syarat. Nah, apakah dalam konteks Nasdem ataupun juga dalam konteks-konteks yang lain. Nah, kalau memang Pak Jokowi mau mengakomodir partai lain masuk dalam barisan kabinetnya, Nasdem tidak ada masalah. Selama itu dalam kerangka memperkuat posisi Pak Jokowi, bukan posisi politik ya. Kalau posisi politik Pak Jokowi udah sangat kuat. Ya. Tapi kan yang paling penting adalah bisa memperkuat dalam upaya mencapai program-program dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi. Jadi secara prinsip keberatan apalagi mempersoalkan. Oke, meskipun kalau kemudian nanti ada reshuffle, bisa saja kemudian jatahnya menjadi berkurang, baik itu jatah Nasdem atau mungkin partai-partai yang lain, Kang Saan. Ya, itu portofolio itu sekali lagi dikembalikan kepada Pak Jokowi. Nasdem dalam posisi, sekali lagi, apapun yang menjadi kebijakan Pak Jokowi dalam merumuskan dan menentukan formulasi kabinet, itu sekali lagi itu menjadi kewenangan penuh Pak Jokowi. Walaupun misalnya nanti ada partai koalisi awal itu ada posisi yang berkurang dan sebagainya, tentu Pak Jokowi juga akan memikirkan secara bijak. Mengakomodasi kekuatan politik yang lain, ya mungkin Pak Jokowi juga akan berpikir untuk tidak merugikan kepentingan politik koalisi yang selama ini sudah bersama-sama bahkan dari periode pertama sampai periode kedua. Saya yakin Pak Jokowi berpikir soal itu. Oke, baik. Saya ke Bang Ray Rangkuti. Bang Ray Rangkuti dari luar membaca soal dinamika jelang reshuffle ini bagaimana, Bang Ray? Jadi ini tidak hanya kemudian pos-pos yang dilebur atau dibuat pos kementerian baru, tapi ini juga santer bergeser menjadi bisa menjadi reshuffle menteri ini sebagai bagian dari akomodasi politik Presiden Jokowi. Seperti apa Bang Ray membacanya? Kalau dilihat dari lamanya isu soal reshuffle ini, saya kira itu menandakan memang ada semacam pertarungan yang kuat di lingkungan istana untuk posisi, untuk jabatan, dan untuk skenario reshuffle ini gitu. Karena kalau semestinya hanya dua, dan dua itu sebetulnya hanya mengangkat menteri atau ketua BKPM menjadi menteri dan meleburkan menteri yang satu ke menteri yang lain, kan nggak begitu banyak masalah sebetulnya gitu. Dengan sangat cepat 2-3 hari, apalagi ya kan portofolionya macam-macam sudah disahkan oleh DPR juga gitu. Nah, tetapi dengan lamanya diumumkan oleh presiden, saya kira itu mengindikasikan memang perdebatan-perdebatan seperti yang disebutkan di awal itu salah satu ciri dari mengapa reshuffle ini dilakukan kayaknya begitu lama oleh presiden gitu. Apakah mungkin PAN masuk ke dalam gitu ya? Apakah mungkin anggota kabinet yang lain akan diambil satu posisinya, termasuk salah satunya misalnya apakah benar cara presiden ya melebur Menristek itu menjadi Mendikbudristek dan seterusnya itu, dan saya kira itu masih mungkin bagian dari perdebatan yang dilakukan oleh presiden gitu ya, termasuk di dalamnya mengganti anggota partai politik, anggota kabinet dari partai politik dengan anggota kabinet dari partai politik yang sama. Misalnya dalam ini nama Ahok mulai muncul juga ya, salah satu yang kita dengar diusung-usung banyak orang untuk jadi salah satu anggota kabinet. Yang besar dugaan saya misalnya itu akan menempati posisi yang ditempati oleh kader PDI Perjuangan sendiri. Dalam hal ini adalah Menpan RB yang kebetulan juga ditempati oleh kader PDI Perjuangan gitu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, kalaupun sekiranya PAN masuk, saya kira posisinya nggak akan strategis banget ya. Artinya posisi PAN nggak akan diberikan kepada kementerian yang seringkali kita sebut basah ya, di menteri-menteri ekonomi, ya kan, menteri-menteri yang secara umum diatur oleh undang-undang ya, atau dikuatkan oleh undang-undang dasar gitu. Paling jauh mungkin akan diberikan ya menteri-menteri yang keberadaannya merupakan hak presiden. Kalau menteri pendidikan kan memang diatur undang-undang, nggak bisa tidak, itu harus ada, misalnya begitu ya. Menteri pertahanan kan diatur oleh undang-undang, itu tidak bisa, itu harus ada gitu. Tapi menteri misalnya Menko Peminpo ya, menteri apa itu tuh menteri yang bisa ada bisa tidak ada gitu. Boleh jadi kemudian kalau PAN dimasukkan ke dalam struktur kabinet ini, ya punya potensi justru akan menghilangkan salah satu kursi yang
dimiliki oleh partai politik yang ada. Saya kira posisi Nasdem ya kurang lebih mungkin masih kurang aman. Ya, meski kalau Nasdem mengatakan ada 3 kursi yang mereka patok itu boleh jadi salah satu diantaranya kemungkinan kalau PAN akhirnya tetap akan dimasukkan ke dalam struktur kabinet yang ada ini. Gitu. Tapi Anda melihat dari ini masa waktu itu ya Bang Rey, karena kalau kemudian yang diangkat itu misalnya orang-orang yang sama, katakanlah Bahlil, kemudian atau Nadiem, atau Pak Bambang Brojonegoro, harusnya ini bisa berjalan cukup singkat. Tapi karena melihat ini sepertinya... Sehari 2 hari aja kan selesai. Begitu disahkan oleh DPR, Presiden tinggal mengeluarkan SK kan. Tapi begitu lamanya, udah hampir lebih dari 10 hari, kita tidak tahu. Lusa hari Rabu kemungkinan akan diumumkan oleh Presiden karena ada katanya Rabu menjadi salah satu Rabu keramat yang disukai oleh Presiden gitu, kita nggak tahu tuh. Tapi ini kalau kita lihat dengan reshuffle periode pertama di di periode kedua beliau ini, kan lamanya juga hampir sama gitu. Mestinya kan saat itu cuma ada 2 pos kabinet yang harus diganti gitu ya. Pada faktanya kemudian diganti hampir sampai 4 orang ya dari anggota kabinet itu gitu. Ini boleh jadi situasinya akan sama. Sebetulnya ini bukan hanya mengganti 2 atau menunjuk 2 pos anggota kabinet, tapi boleh jadi termasuk di dalamnya adalah merubah struktur anggota kabinet. Ya, bisa saja 4, bisa 5, bisa 6 dan seterusnya. Saya ke Kang Saan. Kang Saan, sebagai partai yang ada di dalam pemerintahan saat ini, apakah tidak kemudian ada diskursus atau kabar soal siapa-siapa yang mungkin akan bergabung atau dari kelompok atau mungkin PAN yang akan bergabung ke dalam pemerintahan? Itu seperti apa di internal Nasdem responnya, Kang Saan? Ya, pertama internal Nasdem semua udah punya komitmen. Dukungan kita terhadap Pak Jokowi sekali lagi itu tanpa syarat. Bahwa kita diakomodir di kabinet ataupun enggak itu tidak menjadi persoalan utama kita. Nah, yang kedua, meyakini bahwa komunikasi antara Pak Jokowi dengan Ketua Umum Surya Paloh itu kan sangat intensif. Intensif tidak hanya dalam konteks isu-isu seperti sekarang reshuffle, saat dalam apiknya juga berjalan dengan sangat baik kan gitu loh. Tentu semua persoalan Pak Jokowi dan juga Pak Surya Paloh pasti membicarakannya. Nah, apakah ada secara spesifik membicarakan terkait dengan soal reshuffle, apalagi misalnya nanti ada salah satu kekuatan politik, anggaplah misalnya PAN gabung dengan koalisi pemerintahan, nah, saya tidak terlalu tahu persis, karena secara internal bicarakan secara khusus. Tapi komunikasi antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh pasti itu sudah terjadi. Oke, Kang Saan, tanggapan yang tadi Bang Rey katakan, bisa jadi kemudian posisi Nasdem yang tidak aman kalau kemudian ada reshuffle dan ada kekuatan politik yang lain yang bergabung? Sekali lagi, kita tidak merasa posisi terancam dengan istilah aman atau tidak aman. Sekali lagi, pun yang kita lakukan di Nasdem ini, ada Pak Jokowi, berikan dukungan dan akan tetap loyal apapun yang terjadi dengan posisi Partai Nasdem di pemerintahan. Jadi sekali lagi, adanya partai baru mau bergabung, kita tidak merasa terancam sama sekali dan kita juga tidak kondisi seperti ini. Oke, gimana Bang Rey? Ada yang mau ditanggapi, Bang? Sebenarnya pertanyaannya kan begini, sebetulnya kekuatan baru atau calon anggota koalisi baru ini yang menginginkannya masuk ke dalam ini siapa gitu. Sebab kalau kita baca misalnya beberapa pernyataan dari elit PDI Perjuangan, relatif mereka sebetulnya lebih menginginkan Presiden agar fokus mengelola koalisi yang ada saja. Kira-kira begitu ya. Tadi kada Bang Saan mengatakan ya monggo-monggo saja, sepertinya agak moderat lah gitu. Artinya sebetulnya ada keinginan, kalau dibaca dari situ, keinginan untuk memasukkan anggota partai politik dalam koalisi ini adalah datang dari Presiden sendiri. Kira-kira itu. Itulah yang menurut saya mengakibatkan ini agak lama. Karena satu segi Presiden sendiri yang menginginkan ya, mungkin ya, penambahan anggota koalisi ini dengan memasukkan PAN, meskipun lagi-lagi pertanyaannya buat apa juga ya Presiden memasukkan lagi PAN ke dalam koalisi ini, kira-kira begitu ya. Sementara saat yang sama terlihat ada resistensi. Ya bukan berarti menolak mereka, tapi lebih menganjurkan Presiden fokus saja dengan koalisi yang ada karena sudah banyak, sudah kuat. Tadi juga Pak mengatakan itu gitu ya, sehingga tidak perlu lagi merekrut anggota baru gitu.
Nah, inilah yang menurut saya apa namanya itu ya, perdebatannya menjadi panjang gitu. Karena apa gitu? Karena kalau dimasukkan anggota koalisi baru dari partai politik yang lain, sedikit banyak akan mengambil jatah yang dimiliki oleh partai politik. Oke. Bisa PKB, saya pikir dua partai yang paling dekat kemungkinan diambil jatahnya oleh presiden dibandingkan Gerindra, dibandingkan dengan katakanlah misalnya P3 karena memang cuma sedikit gitu ya, apalagi PD Perjuangan, nggak mungkin diambil oleh presiden gitu. Jadi kemungkinan besar itu hanya PKB satu atau Gerindra satu, Nasdem satu gitu. Nah, ya itulah sekarang menurut saya mungkin tarik-menariknya yang kuat sekarang ini di lingkungan istana. Mengapa sampai pengumuman reshuffle ini masih terlihat bertele-tele di tangan presiden. Gitu. Oke, kita break dulu ya, Bang Saleh, Kang Saan dan juga Bang Rey. Nanti saya juga akan tanya ke Bang Saleh. Kalau kemudian, tadi kan Bang Saleh sudah katakan, kalau ditawari kita siapkan mekanisme. Ada kemudian menyiapkan nama-nama. Nah, nama-namanya sudah kadung beredar meskipun kabarnya juga belum ditawari secara formal begitu. Nah, tapi nama-namanya sudah beredar, mulai dari Asman Abnur, kemudian Sutrisno Bachir, Edi Suparno, sampai ketumnya sendiri, ketum PAN Bang Zulkifli Hasan. Nah, bagaimana Bang Saleh menyikapi nama-nama yang beredar itu? Apakah benar kalau memang ditawari adalah nama-nama itu yang akan dikeluarkan? Kita akan bahas saja, kami akan segera kembali sesaat lagi. Diskusinya masih bersama dengan Bang Saleh, Kang Saan dan juga Bang Rey Rangkuti. Bang Saleh, meskipun kemudian PAN tadi dikatakan tidak menawarkan nama begitu ya, kalaupun diajak, kalaupun diminta untuk bergabung, tentu akan ada mekanisme internal partai menyiapkan sejumlah nama-nama kader. Nah, ini kadernya kebetulan sudah muncul ke permukaan, Bang Saleh. Ada sejumlah nama-nama yang muncul seperti Pak Asman Abnur, ada Pak Sutrisno Bachir, Pak Edi Suparno, sampai kemudian Zulkifli Hasan. Apakah kemudian nama-nama itu yang bisa saja akan disodorkan kalau memang PAN ditawarkan untuk masuk ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo? Jadi pertama, masalah kita ini adalah, ini kan tawaran itu belum resmi disampaikan pada kita. Ini kan kita juga baru mendengar dari media dan juga ulasan dari para pengamat. Nah, sebetulnya kita merasa tawaran yang disampaikan di media dan ulasan pengamat ini adalah bentuk apresiasi kepada PAN ya, di mana PAN mungkin dilihat performa politiknya baik sehingga dianggap layak untuk ikut bergabung. Nah, sekarang kalau misalnya ada nama-nama, apakah nama-nama ini layak untuk diusung? Saya kira nama-nama tersebut itu adalah kader-kader PAN yang saya kira sudah memiliki jam terbang yang bagus dan mereka-mereka ini sudah punya pengalaman. Saya kira bisa di antara mereka itu nanti akan disodorkan. Tapi bisa juga mungkin di luar nama-nama itu. Tapi sekarang nama-nama itu yang sudah berkembang tentu nanti akan dilihat kapasitas dan kemampuannya. Apakah kapasitas dan kemampuan yang dimiliki masing-masing itu sesuai dengan katakanlah jabatan yang ditawarkan. Nah, kalau misalnya menteri yang ditawarkan itu sesuai dengan nama itu, ya tentu nanti akan dimasukin lagi dalam tahap yang kedua yang saya sebutkan tadi, yaitu nama tersebut sudah ditetapin, baru diserahkan lagi kepada presiden untuk dijadikan sebagai usulan resmi dari PAN. Nah, ini kan masalahnya ini belum keluar aja nih tawarannya. Jadi kita berharap ya ini ada kepastian dulu, karena kami nggak mau juga belum apa-apa udah menyebut nama gitu. Padahal sebetulnya mungkin di istana belum sampai berpikir seperti ini. Yang berpikir seperti ini adalah para pengamat. Baik, nah, yang penting perlu dicatat bahwa Partai Amanat Nasional ada di dalam atau di luar pemerintahan selalu berupaya untuk memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara ini. Kami mengeritik pun misalnya, kritik kami itu selama ini selalu kritik yang sifatnya konstruktif. Tidak pernah ada kritik kami yang sifatnya untuk menjelekkan atau bahkan yang sifatnya personal atau malah justru mendiskreditkan. Tidak pernah. Jadi kita ada di dalam dan di luar, insya Allah akan sama. Andai kata kita diberi kesempatan masuk di dalam, berarti kritik-kritik kita yang selama ini kita sampaikan dari luar arena, ini bisa kita sampaikan di dalam arena. Dan nah itu mungkin aspirasi yang disampaikan kepada masyarakat, yang selama ini hanya bisa disampaikan dari luar ring, seperti itu, sekarang bisa kita sampaikan di dalam. Lebih seperti itu. Oke, Bang Rey mungkin mau menanggapi, silakan Bang Rey. Ya, sebetulnya kan perlu kita lihat
kita ukur. Seberapa jauh kategori yang mau dibuat oleh PAN terkait dengan kalaupun tadi ya misalnya ada undangan presiden untuk ikut serta di dalam koalisi gitu. Apakah PAN misalnya bersedia ikut dalam koalisi tapi posisinya hanya wakil menteri misalnya begitu. Atau mendapat jabatan menteri tetapi tidak menteri-menteri yang strategis dalam pandangan PAN. Atau tidak menteri yang katakanlah basah ya dan seterusnya gitu. Nah itu juga menurut saya menjadi kategori apakah satu partai seperti PAN ini berkenan masuk atau tidak gitu. Meskipun secara umum kelihatan mereka mau akan masuk ke dalam gitu. Tetapi juga ada syarat ya pada jabatan apa yang akan diberikan. Kalau tadi misalnya Kominfo kasih ke PAN mau apa enggak kan kira-kira gitu. Jadi mungkin tidak dimulai dari nama-nama dulu, tapi dimulai dari jabatan apa yang tepat bagi PAN untuk masuk ke dalam struktur kabinet ini dan yang akan diterima oleh PAN juga sebagai hormatan bagi partai politik mereka. Oke, Bang Saleh, apakah posisi menentukan prestasi atau menentukan iya atau tidaknya kemudian PAN akan bergabung? Silakan dijawab, Bang Saleh. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya itu kita harus mendengar dulu tawarannya. Oke. Sekali lagi ini kita ini tidak terburu-buru untuk mengatakan, oh kita ini sudah merasa masuk gitu. Nanti khawatirnya kita itu berandai-andai. Oh, andai kata kami nanti diajak, maka kami minta yang ini. Andai kata, jangan begitu. Terus terbalik tuh. Tunggu dulu, ini jangan seakan-akan ini Pak Rai ini seakan-akan dia memposisikan diri sebagai presiden, menawarkan kepada PAN. Kan seperti itu. Ya, kan ingin tahu dan kajian yang berapa besar sebetulnya. Ya. Jadi kalau memang atau kita mau yang penting bagi PAN itu masuk aja gitu loh. Mau di mana aja yang misalnya menteri ini yang terlalu masalah. Kita juga begitu kan. Ya, oke. Gitu loh. Oke, baik. Oke, saya ke Kang Saan dulu, abang-abang sekalian. Kang Saan, muncul juga selain nama PAN, ada nama yang beredar dari kadernya Partai Nasdem, Muhammad Rapsal Ali. Ini juga cukup kencang. Kang Saan, seperti apa informasi soal ini, Kang Saan? Iya, kita jujur sampai hari ini kita belum tahu secara pasti ya. Misalnya hadiran Pak Rapsal Ali ke istana. Karena kita juga belum komunikasi secara intensif. Apakah misalnya rangka menambah posisi Partai Nasdem atau ada yang di rolling keluar tapi ada yang masuk, kita kan tidak tahu persis. Tapi yang pasti sekali lagi reshuffle ini pasti akan menjadi sebuah keharusan karena tadi ada 2 kementerian yang digabung, terus ada kementerian baru. Dan itu kan membutuhkan figur-figur baru, walaupun misalnya stoknya masih ada di dalam kabinet. Nah, apakah misalnya nomenklatur baru, terus ada kementerian baru juga nanti berimbas terhadap kementerian yang lain, itu Presiden banyak pertimbangan. Misalnya gini, Presiden mau memasukkan salah satu partai dalam barisan koalisi. Walaupun secara realitas politik, dukungan politik hari ini terhadap presiden sudah itu cukup kan besar, sangat kuat, ya. Parlemen maupun di luar parlemen. Tapi kan presiden punya pertimbangan lain, dan tentu pertimbangan lain yang dipikirkan oleh presiden itu sangat dihargai dan dihormati oleh partai. Jadi sekali lagi posisi Partai Nasdem itu tidak akan mempersoalkan pun keputusan yang akan diambil Presiden. Oke, baik. Kang Saan. Ya, baik. Kang Saan, ini menurut Kang Saan saja ya. Tadi kan Bang Rey mengeluarkan analisis ya. Melihat lini masa waktunya, harusnya kalau hanya melantik nama-nama yang sama, ini tidak butuh waktu yang cukup lama. Artinya ada diskusi yang alot soal itu. Apakah Kang Saan sepakat bahwa dari indikasi timeline waktu tersebut bisa melihat bahwa tampaknya memang tidak semudah atau tidak sekedar nama-nama yang ada, Pak Bambros menjadi Kepala BRIN, kemudian Nadiem menjadi Mendikbud dan juga Ristek begitu, dan juga Pak Bahlil menjadi Menteri Investasi. Apakah itu bisa masuk logikanya, Kang Saan, menurut Anda? Iya, lama atau tidaknya kan relatif. Ketika misalnya Presiden mengumumkan reshuffle ini dalam waktu yang dalam pandangan Bung Rey dianggap lama, bukan berarti juga ada tarik-menarik kepentingan politik di dalamnya. Bisa saja Presiden mempertimbangkan banyak hal. Banyak hal dalam sini itu adalah soal kompetensi, soal kemampuan nanti, dan juga evaluasi terhadap keberadaan kabinet-kabinet yang lain di luar yang Kementerian Baru Investasi, penggabungan Ristek dan pendidikan kebudayaan,
tapi mungkin juga ada pertimbangan yang lain. Ada misalnya rotasi dari posisi satu ke posisi yang lain. Jadi presiden akan mempertimbangkan semua hal dengan cermat, hati-hati, dan yang paling penting adalah saya yakin presiden mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi jalannya pemerintahan ke depan. Karena saya yakin presiden ingin mengukir prestasi yang luar biasa di sisa masa jabatan periode yang kedua ini. Jadi sekali lagi, lamanya waktu bukan berarti ada tarik-menarik kepentingan politik di internal koalisi. Itu saya tidak bukan, mungkin itu satu alternatif, tapi alternatif yang lain secara objektif itu semata-mata untuk efektivitas dan efisiensi agar kinerja pemerintahan Pak Jokowi ke depan itu menjadi lebih maksimal. Kang Saan, definisi efektivitas dan juga efisiensi itu yang ada di bayangan Kang Saan itu seperti apa? Apakah dengan dengan koalisi yang ada saat ini saja dimaksimalkan, atau kalau memang kita perlu menambah ya silakan ditambah begitu? Definisinya apa Kang Saan, efektivitas dan juga efisiensi? Kan gini, nambah itu kan gini. Ini kan ada Kementerian Investasi. Ya yang terus saya kan membutuhkan figur baru, nama-nama di media udah beredar kan. Ada orang yang di dalam kabinet. Ya. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Kalau misalnya menambah satu pos untuk mengakomodasi satu partai, anggap aja yang selama ini didengung-dengungkan PAN, saya tidak terlalu mengganggu stabilitas politik di internal koalisi. Jadi stabilitas politik di internal koalisi itu tidak akan terganggu hanya dengan masuknya salah satu partai dalam barisan koalisi. Tapi kenapa ini lama? Sekali lagi, pertimbangan objektif mata-mata untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan itu yang menjadi kenapa ini membutuhkan waktu. Dalam pandangan Bung Rey itu relatif lama. Bang Rey sudah senyum-senyum, tapi saya harus break dulu Bang Rey. Nanti Bang Rey akan menanggapi, termasuk juga bagaimana Anda melihat kalau kemudian benar bahwa Presiden membutuhkan akomodasi politik yang lain. Sebetulnya kan kalau secara hitung-hitungan tadi juga Kang Saan sudah menegaskan sudah cukup besar dukungannya. Kemudian buat apa lagi seorang Presiden Jokowi membutuhkan ada parpol yang baru atau kemudian mengakomodasi Muhammadiyah misalnya. Itu bacaan Anda seperti apa? Tapi kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali. Baik, kami akan lanjutkan diskusi mengenai peta politik jelang reshuffle menteri, karena sepertinya semua pihak masih mengkalkulasi, mungkin juga Presiden Jokowi, karena belum juga ada kejelasan kapan kemudian pelantikan ataupun reshuffle akan diumumkan. Saya ke Bang Rey Rangkuti. Bang Rey, kalau kemudian ini benar seperti yang beredar bahwa PAN akan masuk, nama-namanya yang keluar sudah kita ketahui bersama, kemudian juga ada kelompok Muhammadiyah misalnya yang juga besar kemungkinan akan diakomodasi dengan reshuffle ini. Menurut Anda apa yang kemudian ingin dicapai oleh Pak Presiden Jokowi? Mengingat sebetulnya secara hitung-hitungan koalisinya sudah sangat besar, hampir semua partai diborong. Itu dia, saya juga bingung tuh. Apalagi yang mau dituju oleh Presiden, apalagi yang mau dikejar oleh Presiden gitu kira-kira kan. Saya juga bingung gitu. Karena mau memasukkan semua unsur ke dalam ya. Jadi bahkan hanya menyisakan 2 partai politik di luar gitu loh kira-kira. Misalnya, untuk apa partai politik memasukkan PAN? Kalkulasi politiknya apa gitu? Saya sendiri nggak masuk dalam pikiran saya, kecuali mungkin ada presiden terpesona pada kinerja salah satu mantan anggota kabinetnya, dalam ini Pak Asman, ya kan? Mungkin karena itu, jadi ada keterkaitan profesional dari Pak Jokowi terhadap Pak Asman, yang memungkinkan Pak Asman akan ditarik lagi masuk sebagai anggota kabinet, kira-kira begitu, dan dengan sendirinya akan memasukkan PAN ke dalam anggota kabinet. Gitu. Tapi kalau kerangka misalnya PAN masuk ke dalam kabinet itu dalam kerangka memperkuat posisi presiden, saya kira enggak. Gitu. Itu seperti yang kita sebutkan tadi, yang dipunya presiden sekarang pun sudah lebih dari cukup sebetulnya, karena semakin besar koalisi partai politik dengan masukkan partai-partai ini ke dalam koalisi partai politik, ini akan menyibukkan presiden di masa yang akan datang. Jadi, apalagi menjelang tahun 2002, 2003, apalagi 2024. Gitu. Semua kan akan berebutan mencari posisinya masing-masing, yang justru menurut saya target yang diinginkan oleh presiden seperti tadi disebutkan oleh Kang Saan, yaitu efisiensi, efektivitas, sulit akan tercapai.
Karena semua orang mungkin akan bekerja demi kepentingan partai politiknya masing-masing, bukan lagi demi kepentingan apa yang dibayangkan oleh presiden gitu. Oleh karena itu menurut saya yang dibutuhkan presiden sebetulnya bukan menambah anggota koalisi partai, tapi merampingkan anggota koalisi partai, sehingga dengan begitu seluruh anggota kabinetnya betul-betul fokus mengerjakan tugas yang diinginkan oleh presiden. Yang seperti apa yang disebut oleh presiden, nggak ada namanya visi misi menteri, semua adalah visi misi presiden, kira-kira begitu. Nah oleh karena itu yang saya kira ya, entah itu di Mendikbud, entah itu nanti di Menteri Investasi, bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin di Menko Pominfo, sebisa mungkin justru kaum profesional yang independen, gitu. Jadi bukan memasukkan berbagai elemen masuk ke dalam, yang pada ujungnya bukan menimbulkan efektivitas efisiensi, tapi bahkan akan menambah kinerja presiden. Karena akan lebih banyak mengelola koalisi ketimbang untuk mengerjakan tugas-tugas pokok presiden sebagai presiden gitu. Dan sekarang aja sebetulnya udah kelihatan tuh kan, tahun 2021, ya ada menteri yang ngotot tetap import, padahal ujung-ujungnya diklarifikasi oleh presiden, saya sendiri tidak menginginkan import, misalnya begitu. Dan gejala ini menurut saya, gejala nggak akan berhenti di tahun 2021 ini. Ada potensi di masa yang akan datang, anggota-anggota kabinetnya akan membuat kebijakan-kebijakan sendiri. Dan oleh karena itulah, mungkin 4 hari yang lalu saya mengatakan, justru adalah penting bagi presiden untuk segera mengevaluasi anggota kabinet yang bertentangan kebijakannya dengan yang inginkan gitu. Salah satunya saya menyebut nama misalnya Pak Muhammad Lutfi. Sebaiknya itu dicopot sebagai anggota kabinet karena jelas-jelas ya tidak berjalan seiring dengan keinginan presiden yang justru mendahulukan kemandirian ketahanan pangan nasional kita gitu. Bahkan kalau penting menurut saya Menko Ekonomi selama ini Pak Erlangga juga perlu dikoreksi oleh presiden karena jelas-jelas ya mereka tidak mendorong terjadinya ketahanan ekonomi kemandirian gitu, tapi yang adalah serba impor import. Dan lagi-lagi Bung Reinhardt, ini bukan gejala akan berhenti hari ini. Bahkan menurut saya gejala yang akan terus-menerus jika presiden menambah anggota koalisinya di masa yang akan datang, makin susah presiden untuk mengaturnya sehingga tujuannya efisiensi, efektivitas, dan kerja tuntas saya kira akan sulit dilaksanakan oleh presiden karena pada ujungnya kemudian presiden akan lebih banyak mengatur anggota koalisinya bandingkan menggerakkan anggota koalisi untuk mencapai tujuan-tujuan visionernya gitu. Oke, nanti saya akan respon ke Kang Saan. Tapi sebelum itu Bang Rey, kalau kemudian kelompok Muhammadiyah, Anda membacanya bagaimana? Kita tahu di reshuffle pertama ada upaya dari Presiden untuk mengakomodasi, tapi ditolak ya karena posisi Wamendikbud. Nah, apakah kemudian di reshuffle jilid kedua ini peluang itu kemudian mungkin besar terjadi? Bisa juga, ya. Itu mungkin sekitar untuk meredam yang menjadi pertanyaan kalau kaum Muhammadiyah yang merasa bahwa presiden seperti tidak lagi menarik mereka dalam basis-basis tradisional mereka. Dalam ini misalnya Menteri Pendidikan gitu. Tapi saya kira kalaupun sekiranya presiden ya tetap melaksanakan kebijakan seperti yang sekarang ia lakukan, yaitu dengan komposisi yang ada seperti sekarang, saya kira juga Muhammadiyah nggak terlalu banyak protesnya gitu. Faktanya kemudian segala kebijakan presiden pada umumnya didukung oleh Muhammadiyah, seterusnya itu, dan nggak ada gejolak yang terlalu berarti. Oleh karena itu, dalam bacaan saya, tidak ada sebetulnya satu desakan yang begitu kuat yang mengharuskan presiden untuk mempertimbangkan komposisi yang dimiliki sekarang ini gitu loh. Dengan lagi live sebentar. Itu partai, itu ormas-ormas yang berbasis agama dan seterusnya. Baik. Saya kira komposisi yang sekarang ini sudah relatif baik dan memang memilih orang-orangnya. Apakah orang-orang yang diwakilkan oleh partai-partai gitu, oleh orang-orang itu tepat di posisinya masing-masing. Bahkan kalau saya berharap presiden lebih merampingkan lagi anggota koalisinya gitu. Dalam kerangka itulah misalnya bayangan saya mengapa Nasdem menjadi salah satu yang mungkin akan direshuffle atau PKB mungkin direshuffle dalam rangka justru presiden yang tidak merampingkan basis kekuasaannya agar memasukkan lebih banyak orang yang betul-betul profesional dan bukan hanya profesional juga independen dari kepentingan partai politik. Baik. Saya ke Kang Saan terakhir dan juga ke Bang Saleh sekaligus menyimpulkan. Kang Saan, tanggapan Kang Saan dari apa yang tadi disampaikan Bang Rey Rangkuti termasuk juga soal ramping dan tidaknya komposisi kabinet. Ya, kita juga harus memahami tentang kondisi hari ini, di mana kita ada dalam suasana keprihatinan akibat pandemi COVID-19. Tentu Presiden juga mempertimbangkan ke depan
tentang pemulihan ekonomi yang terdampak akibat dari pandemi ini, yang kedua juga secara sosial dan sebagainya. Nah, karena itu memang ketika memasukkan salah satu partai politik dalam koalisi, itu lebih dalam kerangka bagaimana menjaga selain tadi efisiensi dan efektivitas untuk meningkatkan kinerja, tapi juga lebih mengedepankan tentang perlunya kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan akibat pandemi. Yang kedua terkait dengan apakah nanti akan ada partai-partai, apakah misalnya tadi disebutkan Bung Rey, Nasdem maupun juga tadi PKB yang berkurang, apa posisi politiknya di koalisi, sekali lagi itu semuanya diserahkan ke Presiden, dan saya yakin Presiden punya banyak pertimbangan, punya banyak hasil evaluasi dari berbagai masukan, mungkin salah satunya dari Bung Rey, itu akan dikalkulasi oleh Pak Presiden untuk menentukan keputusan yang paling tepat, tentu bisa diterima oleh semua partai, baik koalisi pun yang lain. Oke, tapi kalau ada partai yang masuk tidak mengganggu stabilitas yang ada ya, Kang Saan? Itu bisa digarisbawahi? Saya yakin tidak mengganggu stabilitas, dan kita tidak mempersoalkan itu. Oke, baik. Saya ke Bang Saleh. Bang Saleh, oke, posisinya berarti ini PAN wait and see. Tapi kalau kemudian tawaran itu muncul, artinya peluang itu memang besar bahwa PAN akan bergabung ke pemerintahan. Terakhir, Bang Saleh. Iya, yang katanya agak keberatan masuk itu kan cuma Ray Rangkuti sama Pak Rehan aja. Ya kan? Buktinya Saan Mustafa nggak ada masalah kalau PAN masuk. Ya, jadi karena itu kita tunggu aja. Kita santai aja nih. Saya menjawabnya juga santai. Jadi kita tunggu saja. Penting nanti mudah-mudahan Presiden mendengar semua masukan dari para pengamat, termasuk dari Ray Rangkuti. Karena Ray Rangkuti kan biasanya gitu, kencang-kencang di luar apa gitu kan. Nah, jadi kita lihat aja nanti. Terus sekarang Presiden sudah mengevaluasi seluruh kabinetnya, dan Presidenlah yang menentukan kebutuhan dia apa. Jadi apa yang dia butuhkan. Kalau misalnya Ray Rangkuti nanya, ini Presiden mau ngapain lagi? Ya Presiden yang tahu. Dialah yang melakukan evaluasi. Jadi Presiden yang menentukan mana kementerian yang perlu ditambah, mana kementerian yang harus dilebur, likuidasi kayak kemarin, mana yang ganti, direposisi dan seterusnya. Jadi karena itu adalah hak konstitusional Presiden, di akhir ini ya tentu kita serahkan kepada Presiden saja. Jadi kami di PAN menunggu, ya kalau memang ditawarkan ya kita pikirkan ya bagaimana cara respon tawaran Presiden itu dengan baik. Oke, gitu. jadi... Dan tentu ini adalah bentuk sekali lagi apresiasi kepada PAN jika memang ada tawaran untuk bergabung ke kabinet dan kepada pemerintahan. Oke, jadi santai-santai saja ya Bang Saleh. Tapi juga kalau ada santai tawaran... saja. Jadi diberitahu sini Pak Ray Rangkuti kalau kita santai-santai saja. Nah, kita karena kelihatan agak keberatan ini malah cuma Ray Rangkuti aja, bukan Saan Mustafa. artinya terbuka kalau kemudian ada partai yang baru masuk. Mungkin itu pesannya Kang Saan Mustafa, ini juga sebuah sinyal. Mari kita lihat seperti apa Bang Saleh, Kang Saan dan juga Bang Rey. Apakah betul PAN akan merapat seperti yang sudah santer terdengar atau bagaimana? Karena kita akan melihat dinamikanya ke depan seperti apa, karena pasti menarik untuk kita tunggu bersama. Terima kasih banyak Bang Saleh, Kang Saan, Bang Rey, terima kasih sudah diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Sehat selalu Bang Saleh, Kang Saan dan juga Bang Rey. Terima kasih. Bang Rey, Mas Rehat. Siap, semua.